Thank you banget. Saya share screen. Oke. Bapak Ibu bisa lihat saya punya screen dengan baik? Kalau bisa tolong kasih respon kalau bisa lihat dengan baik. Oke. Malam hari ini saya mau sampaikan tentang menyiapkan untuk masuk sebuah musim yang baru, tahun Ibrani 5783. Oke. Sebentar lagi kurang lebih 1 minggu kita akan menyelesaikan tahun 5782. Kurang lebih seperti itu. Oke. Saya mau berkata jujur, 5782 yang dalam 1 minggu ke depan kita akan lewati, izinkan saya memberikan sebuah gambaran sebelum kita meninggalkan 5782 dan memasuki 5783. Sama seperti halnya kalau kita yang keturunan Chinese Tionghoa, setiap kali kita mau masuk tahun baru Imlek dan segala macam, orang-orang tradisi kebiasaan orang Tionghoa itu selalu punya yang namanya ramalan, prediksi ke depan sionya apa, bla 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 dan lain sebagainya. Orang Israel punya semua Taurat. Orang Israel itu percaya semua tanda-tanda yang sangat profetik. Orang Israel itu sangat percaya dengan angka, sangat percaya dengan simbol. Orang Israel itu sangat percaya bahkan tanda-tanda yang ada di langit di bawah, bumi di bawah, langit di atas, mereka sangat percaya. Saudara boleh percaya, boleh enggak. Saudara kalau mau jujur, kalau kita lihat dunia bagian Asia yang dipimpin oleh Chinese, oleh Cina, ataupun dunia Arab Timur Tengah yang kita tahu misalnya Arab atau ada itu sebabnya ada kalender yang namanya kalender Arab dan lain sebagainya, ada kalender Cina, ada kalender Jawa, ada kalender yang namanya Gregorian yang sekarang ini kita pakai. Semuanya itu terfokusnya kemana? Ke Israel. Karena mereka percaya Israel, Tuhan itu banyak sekali bicara dengan tanda-tanda, angka-angka, simbol, dan lain sebagainya, itu memakai orang Israel. Sehingga orang Israel itu banyak sekali yang namanya simbol, lambang, ataupun angka demi angka, bahkan di dalam hurufnya mereka punya sebuah kepercayaan, mereka punya yang namanya sebuah falsafah, mereka punya lain sebagainya. Itu uniknya orang Israel. Oke? Nah, saudara mungkin pernah dengar ada yang namanya siklus 7 tahun. Oke, nah siklus 7 tahun yang orang sekuler berkata itu siklus 7 tahun, tetapi di dalam orang Israel mereka kenal dengan yang namanya tahun Shemitah. Tahun Shemitah adalah tahun yang ke-7 dalam sebuah rangkaian siklus, di mana Tuhan itu berkata sama seperti pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan hari yang ke-6, hari yang ke-7 Tuhan itu ambil istirahat atau istilahnya sabat. Nah, Shemitah itu kata lainnya adalah tahun sabat, saudara. Sebagaimana kita tahu tahun sabat itu adalah tahun perhentian. Oke, Tuhan memerintahkan Musa untuk menurunkan sebuah aturan dan hukum bahwa setiap orang Israel harus punya tahun sabat. Bahkan termasuk dalam 1 minggu ada sabatnya. Tetapi dalam setiap tahun pun ada tahun sabatnya. Nah, tahun yang ke-7 Tuhan, orang Israel punya sebuah keyakinan setiap orang Israel harus punya yang namanya tahun Shemitah. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Saya berharap saudara bersabar dengan saya. Tahun Shemitah yang terakhir itu adalah tahun 2015, tahun 5775.
Oke, kalau kita hitung mundur, kalau kita hitung mundur itu tahun 2015 itu tahun Shemitah, tahun yang ketujuh yang terakhir. Setelah 2015 maka akan masuk tahun 2016, itu akan dihitung sebagai tahun yang pertama dan seterusnya. Oke. Nah, tahun ini tahun 2022 yang sekarang kita hidupi, tahun Gregorian atau tahun yang sekarang ini kita pakai di bulan September ini masih masuk tahun 5782. Ini tahun yang ketujuh. Nanti Januari 2023 ataupun nanti Oktober ataupun November tanggal 29, September tanggal 29, tanggal 30 September itu sudah masuk tahun 5783, tapi tahun Romawi masih tahun 2022. Nanti sampai pergantian 31 Desember kita baru masuk tahun 2023. Oke, anggaplah tanggal 28 September itu sudah masuk tahun 5783 atau tanggal 26 kita sudah masuk tahun 5783 berdasarkan hitungan kalender orang Ibrani. Ya, jadi kalau kita kalendernya kita yang selama ini kita pakai akhir Desember, tapi kalau Ibrani enggak. September, kurang lebih seperti itu, dia akan berganti terus tanggalnya tetapi selisihnya nggak banyak. Nah, itu artinya nanti 26 September itu sudah masuk 5783, itu mulai hitung pergantian yang baru tahun pertama. Oke, itu masuk Romawi atau Gregorian masuk ke tahun 2023. Tahun depan 2024 itu masuk tahun yang kedua dan seterusnya. Nah, saudara bisa lihat ya, di sini saya memberikan sebuah contoh. 5776 dihitung kembali tahun pertama atau awal tahun. Oke, itu hanya orang Israel. Kemudian barulah sampai tahun kita sekarang ini bulan September tahun 2022, ini tahun ketujuh yang terakhir. Kemudian nanti dihitung ulang kembali tahun pertama. Nah, tahun Shemitah ini kita bisa lihat di Keluaran pasal 21 ayat yang kedua, Tuhan itu memberikan sebuah hukum lewat Musa yang namanya Taurat. Nah, firman Tuhan berkata, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, bahkan termasuk budak loh, Tuhan atur, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka atau orang bebas. Dia bisa menentukan kemanapun dia mau dan dia mau bekerja dengan siapapun dia bisa menentukan. Dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ini adalah sabat buat budak. Oke. Nah, Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 dan 11 Tuhan mengatur tentang tanah. 6 tahun lamanya engkau engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah engkau membiarkan dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Ini tahun Sabat atau tahun Shemitah yang sebentar lagi akan selesai. Sabat, baik itu budak, baik itu tanah, baik itu apapun juga Tuhan atur begitu rupa. Oke, kita lanjutkan. Saya tidak akan luangkan waktu terlalu ini. Oke. So ini yang menjadi dasar kenapa itu menjadi Sabat. Bahkan Tuhan mengatur, Tuhan berkata Sabat itu Shemitah itu kalau kepercayaan orang Israel, bahkan orang yang berhutang di tahun ini, di tahun ketujuh itu harus dibebaskan, harus dihapuskan bahkan semua hutang. Oke, sesama saudara di antara saudara mereka orang-orang Israel, kalau ada yang terlibat hutang karena satu dan dengan sesama orang Israel, tahun yang ketujuh harus dibebaskan hutang. Nggak boleh ditagih. Tanah juga demikian.
mereka yang punya perkebunan dan lain sebagainya harus membiarkan tanah itu dan tidak boleh ditanami, tidak boleh diambil, tidak boleh dituai hasilnya dan lain sebagainya. Budak juga demikian. Dulu masih zamannya budak, masih ada budak. Budak itu hanya bekerja sampai tahun ke-6. Tahun ke-7 dia bebas dan merdeka dan lain sebagainya. Oke, nah Tuhan itu begitu memperhatikan sampai budak, sampai tanah, sampai hutang dan lain sebagainya, karena Tuhan punya tujuan dan maksud untuk memutuskan dan memotong yang namanya lingkaran kemiskinan di antara orang-orang Israel. Oke, itu dasarnya dulu. Saya tidak akan. Oke, nah ya cukup ngerti ya. Itu namanya Shemita. Saya jujur, sebelum saya menyiapkan topik tentang Shemita ini, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, buat saya gimana? Saya nggak punya tanah, saya nggak punya perkebunan, saya nggak punya ladang, saya nggak punya apapun yang soalnya berhubungan dengan tanah. Tapi persoalnya Shemita ini juga berhubungan membebaskan orang yang berhutang kepadamu. Apakah itu secara materi keuangan atau apapun juga. Nah, saya lagi merenungkan sambil saya menyiapkan ini modul, saya berkata, kalau orang yang berhutang sih ada Tuhan. Dan saya nggak ngeh. Di pertengahan tahun yang lalu, saya sempat japri orang yang berhutang ini loh. Nggak banyak sih. Tapi karena saya tahu dia berhutangnya cukup lama, saya cuman iseng tanya, saya japri. Saya bilang, kapan kamu mau lunasi utangmu? Dan orang itu berkata, aduh maafkan saya belum bisa menyelesaikan utangku. Akhirnya saya tutup, dan waktu saya mempelajari tentang Shemita, tiba-tiba ada sesuatu yang gak enak di hati saya. Waktu saya ngerti kenapa Tuhan berkata harus ada hari Sabat, harus ada tahun Sabat, tahun di mana engkau membebaskan semua yang berhutang dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Akhirnya sebelum modul ini jadi, dan sebelum modul ini selesai, saya japri ke orang yang bersangkutan, saya berkata, kamu gak perlu kembalikan pinjamanmu. Hutangmu dihapus, kamu gak perlu bayar saya lagi. Dan dia balas, kenapa aku jadi nggak enak? Saya bilang nggak apa-apa, karena saya merasa saya harus melakukan ini, dan ini yang terbaik yang harus saya lakukan. So saya japri sebelum saya masuk ke Zoom, saya bilang, beres ya Tuhan, aku nggak mau nagih lagi, aku nggak mau mikirkan lagi. Saya belajar untuk melakukan hal yang paling kecil, membebaskan hutang daripada saudaraku. Kurang lebih seperti itu. Itulah Shemita. Sejauh mana kita ngerti firman Tuhan dan sejauh mana engkau melakukan firman Tuhan. Ini sejauh inilah yang aku ngerti, yang itulah yang aku lakukan. Oke. Nah, saya memperhatikan dan saya mencoba menggali apa sih yang terjadi. Apa sih yang terjadi dengan orang-orang Israel terutama yang diberikan hukum Taurat oleh Tuhan, yang Tuhan panggil sebagai umatnya, yang Tuhan pisahkan dari bangsa-bangsa, dan Tuhan lakukan banyak perkara-perkara yang ajaib. Kalau ada di antara orang Israel yang tidak melakukan tahun atau mengerjakan tahun Shemita atau tahun Sabat, apa yang terjadi? Minimal ada dua hal yang sudah terjadi pada waktu orang Israel begitu membelakangi Tuhan dan hidup mereka sangat tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Ada dua peristiwa yang terjadi persis di hari atau di tahun Shemita atau di tahun Sabat. Pertama, ada banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi dengan orang Israel atau pada tahun Sabat, antara lain ini dua hal yang terjadi berulang tapi di dalam jenjang waktu dan tahun yang berbeda. Pertama, jatuhnya Yerusalem ke tangan orang Babel atau penghancuran bait suci yang pertama. Itu pernah terjadi di tahun 587 Masehi. Itu persis di tahun Sabat, di tahun Shemita.
Orang Israel tidak menjaga aturan dan Taurat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, dan ada kesalahan demi kesalahan, tapi justru Tuhan menjatuhkan hukuman itu persis di tahun Sabat. Hal yang kedua, jatuhnya Yerusalem ke tangan orang Romawi tahun 6970 Masehi. Itu semuanya dihabis sampai orang Israel dibawa dan ditawan begitu rupa. Oke. Nah, banyak orang berpikir, itu bukan karena mereka, bukan cuma karena sekedar mereka tidak menjaga dan tidak mengerjakan tahun Shemitah atau tahun Sabat, tapi karena ada banyak dosa. Salah satunya adalah mereka karena menyalibkan Yesus dan lain sebagainya. Mereka beralasan begitu. Saya berkata, iya, ada banyak alasan yang melatar belakang itu semua. Tapi saudara mau tahu, saya sempat gali informasi. Ternyata ada banyak kejatuhan, ambruknya ekonomi, terjadinya inflasi yang bertubi-tubi, terjadinya kolapsnya perdagangan bursa, jatuhnya, hancurnya ekonomi dunia, dimulai dari Amerika, Rusia dan lain sebagainya. Dan beberapa tahun yang silam itu terjadi persis di tahun Sabat atau Shemitah yang tidak dijaga. Kalau saya sebutkan satu-satu yang sekarang ini sudah mulai terjadi, bla 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 dan segala macam, kita sudah mulai masuk inflasi, mulai ada istilah great reset dan segala macam, itu terjadi semuanya di tahun Sabat loh, tahun ini loh. Yang 1 minggu lagi kita akan akhiri. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dihitung ulang kembali tahun yang pertama 5783. Malam ini kita akan temukan jawabannya. Oke. Nah, tahun Shemitah atau tahun Sabat berikutnya akan terjadi pada tahun 2028, pertengahan 2028 masuk ke tahun 2029. Karena 2023 dihitung itu tahun yang pertama. Oke, nanti saudara otak-atik sendiri, hitung sendiri ya. Oke. Nah, 2023 atau tahun 5783 yang sekarang nanti minggu depan kita akan masuk, itu akan disebut Pegimel atau the head of the year, tahun pertama, dihitung kembali, diulang kembali tahun pertama. Berarti satu musim 5782, 1 minggu kemudian kita akan mengakhiri musim yang lama, dan itu juga menjadi sebuah tanda kita akan memasuki musim yang baru 5783. Amin saudara ya. Saya berharap 1 minggu ini cukup buat kita untuk merombak cara berpikir kita, sikap hati kita, dan kita berdoa, Tuhan, apa yang harus aku siapkan. Nah, saudara nanti bisa buka dan baca apa sih Alkitab berkata, firman Tuhan berkata apa tentang Shemitah, tentang tahun Sabat. Ada di Imamat 25, ada di Ulangan 15, kemudian ada di Kejadian dan lain sebagainya. Karena saya tidak mungkin membuka satu demi satu, karena saya lebih cenderung untuk membawa saudara untuk sharing, untuk berbagi dengan saudara. Oke. Nah, saudara bisa buka di rumah, nanti slide-nya akan di-sharekan oleh Deborah di grup. Oke. Nah, semua ayat-ayat ini adalah cerita perintah Tuhan tentang Shemitah atau tentang tahun Sabat, bahwa orang Israel dan orang-orang yang terhisap dengan orang-orang Israel harus mengerjakannya, harus melakukannya. Sekalipun kita hidup di masa perjanjian yang baru sekarang ini, banyak orang sudah mencoba mengabaikannya. Tapi saya mau berkata, yuk kita jangan menjadi umat yang mengabaikan 1 dan 2 hal, tapi mari kita perhatikan, karena di dalamnya Tuhan mempunyai sebuah janji yang sangat luar biasa kalau kita perhatikan dan kita sungguh-sungguh pegang setiap perintah Tuhan ya. Kemudian Imamat pasal yang ke-25 yang ajaib, yang dahsyat di tahun Shemitah, Tuhan itu berkata, tahun ke-7 lu jangan tuai hasil ladangmu, biarkan itu buat para orang miskin, atau biarkan bahkan binatang hutan bisa makan hasil yang tumbuh dari ladangmu. Tuhan berkata, orang Israel bertanya sama Tuhan, Tuhan, kalau begitu aku makan apa dong? Kalau hasil ladangku tahun ke-7 aku nggak boleh tuai, dan engkau suruh aku membiarkan itu tanah dan biarkan orang-orang yang miskin boleh mengambil hasilnya. Terus aku tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10 aku makan apa?
Gitu kan ya. Kalau saudara buka di Imamat pasal yang ke-25 ayat 21 dan 22, di situ tertulis Tuhan tuh ngomong begini, tahun ke-6 aku akan memberikan hasil yang berlipat ganda buat kamu. Tahun ke-6 orang Israel itu akan menuai hasil tuaian ladangnya buat jadi tahun ke-6, tapi juga ditambahkan 3 tahun ke depan. Bayangin. Tuhan sudah prepare begitu rupa buat orang-orang Israel, termasuk kita di dalamnya. Jadi tahun ke-6 orang Israel itu akan menuai sampai 4 kali lipat. Tahun yang ke-6 dia akan tuai, tapi juga dia akan tuai hasil tahun ke-7, tahun ke-8, dan tahun ke-9. Oke, nah di Imamat pasal yang ke-25 Tuhan berkata, aku akan lipat gandakan, sehingga pada waktu engkau terima tuaian yang begitu besar itu, waktu tahun yang ke-7 kamu gak usah pusing aku masih makan apa. Bahkan Tuhan berkata, bahkan tahun ke-8 kamu baru mulai menanam. Waktu orang Israel tahun ke-8 baru mulai menanam, kan gak langsung tuai. Tuhan sudah kirim berkatnya duluan. Halo, Tuhan sudah kirim berkatnya duluan untuk tahun ke-8. Bahkan pada waktu tahun yang ke-9 pun demikian. Waktu dia tuai masuk, screen-nya hilang. Screen-nya hilang. Deborah, ada keklik ya? Iya Bu, sebentar Bu. Tadi nggak muncul soalnya yang layarnya Ibu. Layarnya saya nggak muncul. Iya, tulisannya nggak muncul. Tulisannya nggak muncul. Sekarang muncul. Sorry, ada gangguan teknis. Malah keluar yang ini. Ini keluarnya lebar loh. Aku kelihatan nggak? Sorry. Ibu-ibu kelihatan nggak share screen-nya? Nggak kelihatan Bu. Mereka mencoba menerjemahkan huruf Gimel ini yang disimbolkan seperti orang yang sedang berjalan tetapi arahnya ke sebelah kiri. Oke. Nah, banyak orang bertanya, ke sebelah kiri ini ada apa? Ternyata huruf Gimel ini yang disimbolkan dengan orang yang sedang berjalan ke sebelah kiri, dia sedang berjalan ke huruf yang di depannya. Apa sih ini huruf di depan? Ini adalah huruf dalam bahasa Ibrani, Dalet. Dalet itu punya makna atau arti orang miskin. Artinya 5783 ke depan, Tuhan mau berkata, terobosan kelimpahan yang aku berikan buat kamu, kamu harus pakai untuk memberkati orang miskin. Itu sebabnya di atas ini saya kasih judul diberkati untuk memberkati. Ini semua basic, ini semua yang digali berdasarkan simbol dari orang-orang Ibrani. Nanti di ujungnya saya akan mengambil sebuah kesimpulan dan saya akan cerita ke saudara. Oke, next slide. Mungkin saudara akan sedikit bingung. Just okay. Nah, salah satu tahun Pei Gimel, banyak hamba-hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa ini adalah tahun retribusi atau tahun reward. Tahun di mana penghakiman Tuhan itu turun. Oke, tahun di mana orang fasik menerima upah. Oke, ayatnya di Yesaya pasal yang ketiga. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya. Tetapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, di sini dikata abundant. Itu artinya apa sih? Artinya Tuhan akan memberikan sebuah upah. Apapun yang kita lakukan, baik ataupun jahat, Tuhan akan memberikan sebuah reward yang abundant, yang sesuai atau yang setimpal dengan perbuatanmu. Ini di tahun Gimel, saudara.
Artinya tahun yang 1 minggu lagi kita akan masuk. Oke, next. Kita lewatkan, nanti saya akan cerita aja. Lewatkan, next. Nanti saya akan cerita aja. Oke, nah sekarang saya mau cerita lebih detail tentang P Gimel. Saya mau berkata, tadi saya sempat singgung soal angka 83. Huruf Gimel punya numerik angka 83 yang dilambangkan dengan huruf P 80 dan Gimel 3, jadi 83. Nah, P sendiri ini huruf P. Huruf P itu dimulai dari tahun 5780 sampai 59 itu satu dekade. Jadi tahun 83, 84, 85, 87, 86, 87 di depannya selalu ada P karena satu dekade 80-an itu namanya P. Nah, huruf P ini mirip seperti huruf mulut. Jangan terkecoh dan salah fokus dengan gambar, saya sengaja gambar yang agak sedikit kontras supaya saudara lebih paham. Huruf P ini mirip sekali dengan huruf mulutnya seseorang. Oke? Nah, P artinya mulut, itu berhubungan dengan bahasa. Dekade 80 adalah tentang mulut ataupun perkataan yang kita ucapkan lewat mulut kita. Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-45, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Manusia juga seperti pohon, orang baik selalu menghasilkan perbuatan yang baik, karena seluruh perbuatannya itu berasal dari isi hatinya yang baik. Tetapi orang jahat selalu menghasilkan perbuatan yang jahat, karena isi hatinya pun jahat. Jadi apa saja yang kita ucapkan dan lakukan pasti menunjukkan isi hati kita. So, tahun ke depan 578 kita mesti ekstra waspada dengan apapun yang kita ucapkan. Apakah kita lagi senang, kita lagi bahagia, kita lagi stres, kita lagi banyak cobaan, kita lagi banyak tekanan, kamu lagi marah, kamu lagi sebel, kamu lagi jengkel. Mungkin kita punya banyak alasan untuk mencaci maki seseorang, kita punya alasan untuk berkata yang jahat dengan tentang seseorang. Hati-hati. Karena tahun 5783 semua konsekuensi apa yang kita lakukan, baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, itu semuanya konsekuensinya sangat berat. Tuhan berkata, aku akan balas engkau dengan abundant, dengan begitu setimpal, apakah itu perbuatan dosamu ataukah itu perbuatan yang baik. Oke, next. Next step. Oke. Gimel, huruf Gimel juga punya hubungan dengan Roh Kudus. Oke? Karena kenapa punya hubungan dengan Roh Kudus? Apa sih kesamaannya? Roh Kudus adalah pribadi Tritunggal yang ketiga, adalah pribadi yang ketiga dari Tritunggal. Ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Oke? Dan kita lihat di hubungannya. Yohanes 16 ayat yang ke-8, dan berkata, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada 3 tugas yang dimana pada waktu Roh Kudus itu diberikan ke kita. Roh Kudus membawa 3 tugas ini. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Tritunggal. Oke? Next, saya tidak akan spend time. Yuk, next, biar kita cepat. Saya mau jelaskan kenapa saya berkata ada hubungannya dengan Roh Kudus. Oke, saudara, ini Alef. Ini abjad pertama daripada huruf Ibrani. Nah, Alef ini para rabi seringkali menyimbolkan dia sebagai Bapa. Saudara, kalau saudara yang ngerti bahasa Ibrani dan lain sebagainya, huruf ini seringkali dipakai dalam tulisan El Shaddai atau Elohim atau Adonai. Itu selalu ada huruf ini. Jadi huruf ini dilambangkan sebagai Bapa. Kemudian angka yang kedua, ini huruf Bet namanya. Saudara lihat ya, tadi yang saya berkata mirip-mirip banget dengan mulut, ini mirip banget dengan mulut. Ya, ini huruf yang kedua namanya Bet.
Nah, Rasul Paulus berkata, segala sesuatu diciptakan atau sesuatu diciptakan itu lewat Yesus Tuhan sebagai anak. Oke. Kemudian sama seperti mulut tiba-tiba keluar ada angka yang ketiga namanya Gimel. Kenapa para rabi berkata dari Bapa dan anak kemudian menghembuskan ada yang namanya Gimel, dan ini adalah Roh Kudus. Kita lihat di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ini dia anak. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita lihat lagi di Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan mengurapi murid-muridnya dan mengeluarkan nafas dari mulutnya, dan Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa ini huruf Gimel juga identik dengan Roh Kudus. Sekarang kita ngerti Roh Kudus ini dari mana? Dari Bapa dan Putra Anak yang mengutus Roh Kudus ke muka bumi. Jadi dekade 5780 sampai nanti ujungnya 5789 adalah dekade dan tahunnya di mana Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Oke, next slide. Jadi 5783 identik sekali dengan peran, fungsi dan tugas daripada pribadi ketiga Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, inilah beberapa tugas dan fungsi daripada Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke. Tidak ada satu orang pun yang bisa bahkan bernubuat. Saudara lihat ya di 2 Petrus pasal yang pertama ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Bapa di sorga. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, kata firman. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dalam terjemahan The Passion Translation berkata, jangan hanya sekedar penuh, tetapi hendaklah engkau continually secara terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, Pei Gimel tahun yang ke depan 5783 bukan saja hanya disimbolkan tentang Roh Kudus dan oleh Roh Kudus, tapi juga dengan mulut. Kenapa dengan adanya baptisan Roh Kudus dan tanda orang dibaptis Roh Kudus, orang berkata-kata dengan bahasa roh, dan karena orang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, banyak orang punya kemudian diberikan oleh Tuhan karunia-karunia roh. Kenapa disebut karunia roh, bukan karunia anak tetapi karunia Roh Kudus? Karena semuanya dikerjakan oleh pribadi yang ketiga ini di zaman yang seperti ini, di dekade yang seperti ini. Tidak ada satupun kata-kata yang boleh kita keluarkan dengan sia-sia. Itu pertama. Tidak boleh orang mengucapkan nubuat atau dalam bentuk apapun, doa atau apapun, kalau bukan karena Roh Kudus yang mendorong dan menggerakkan kita untuk melepaskan nubuatan ataupun berdoa dengan kekuatan. Oke? Dan setiap orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus
dengan tanda awal berbahasa roh. Hendaklah kita tidak boleh hanya berhenti, hanya sekedar bisa berbahasa roh saja. Tetapi hendaklah hidup kita setiap hari, day by day, harus dipenuhi dengan Roh Kudus itu sendiri. Karena pengalaman setiap pribadi waktu dia dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, itu sebuah pengalaman seumur hidup. Tetapi pengalaman daily, hari demi hari, adalah di mana hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Dan ini jauh lebih penting. Oke, next slide. Ini semua dasar yang saya sampaikan. Oke. Berikutnya, Gimel punya juga berarti punya hubungan dengan Taurat. Ini buat saudara beberapa mungkin akan sangat bingung. Oke. Betul, angka 3 adalah lambang dari Roh Kudus. Gimel adalah juga erat hubungannya dengan Roh Kudus, tapi juga lambang Taurat atau Torah. Kenapa? Karena Taurat diturunkan pada bulan ketiga persis hari Pantekosta waktu itu di zaman Perjanjian Lama. Kebenaran yang lain saudara boleh terima, boleh enggak. Anak ketiga, Musa itu anak ketiga. Oke. Musa punya 2 kakak. Satu Miriam, satu Harun. Dan Musa anak yang ketiga. Kenapa hubungannya dengan Taurat? Karena Taurat diberikan kepada imam, kepada suku Lewi, dan kepada orang Israel yang ditunjuk. Pertama diberikan kepada orang Israel, dan dipilihlah suku Lewi untuk menjadi imam. Kemudian satu lagi alasan. Di dalam Taurat ada yang namanya hukum. Ada yang namanya tulisan atau writings. Dan setiap tulisan di dalam Taurat punya makna. Bahkan satu iota titik pun punya makna. Tidak ada yang tidak ada makna. Kemudian ada hubungannya karena para nabi. Dulu di zaman Perjanjian Lama, tidak ada satu orang pun yang bisa menyampaikan pesan Tuhan atau kata Tuhan terkecuali para nabi. Itu sebabnya Gimel juga punya hubungan dengan Taurat. Juga arti sama dengan Taurat. Punya makna yang lain hubungannya dengan Taurat yang selama ini kita tidak pernah tahu. Karena kita cenderung berfokus dan berkiblat kepada Perjanjian Baru. Dan kita lebih cenderung mengabaikan Taurat. Oke, next. Apalagi sih hubungannya Gimel? Gimel berhubungan dengan apa? Gimel juga punya makna lain menjadi dewasa. Ada akar kata yang namanya gamol, dia akar dari Gimel, akar kata dari Gimel namanya gamol. Gamol itu punya makna memberi makan sampai benar-benar matang atau nourish sampai betul-betul bertumbuh, berkembang dan sampai betul-betul siap matang untuk bisa dituai. Itu kurang lebih seperti itu. Itu makna gamol. Oke. Kenapa Gimel itu sama dengan memberi makan dan bertumbuh, berbuah dan lain sebagainya. Dasar firman-Nya di Bilangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Saudara tahu di Bilangan 17 ayat yang ke-8 ini, waktu itu Musa dan Harun memimpin orang Israel. Dan ada sebagian orang-orang Israel demo dan memberontak kepada Musa
Kenapa hanya suku Lewi yang dipilih menjadi imam? Kenapa bukan suku yang lain dan lain sebagainya dan lain sebagainya? Banyak orang Israel dari suku yang lain yang memberontak, yang tidak puas dan yang berkata, Musa itu nepotisme, hanya memilih sukunya aja. Dan sampai di satu titik Musa menghadap ke Tuhan. Dan Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku jawab buat orang-orang Israel? Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, pilih pemimpin-pemimpin puak, pemimpin-pemimpin suku dari orang-orang Israel. Masing-masing pemimpin suku berikan tongkatnya dan taruh ke dalam tabut tabernakel, tabut suci. Termasuk tongkat yang punya Harun. Saudara, kalau yang namanya tongkat itu sebuah batang dahan atau kayu yang sudah mati, yang tidak bisa lagi bertumbuh, yang tidak bisa lagi bla 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 bla, yang tidak macam-macam. Tapi aneh hari itu, solusi yang Tuhan minta dikerjakan oleh Musa, Tuhan berkata ada 12 suku, itu artinya ada 12 tongkat dari pemimpin 12 suku pemimpin. Dan akhirnya 12 tongkat itu ditaruh di dalam tabut perjanjian dan dibiarkan sekian waktu lamanya. Itu sebabnya bilangan pasal 17 ayat 8 berkata, ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu. Kemah hukum itu artinya kemah pertemuan, tapi itu 12 tongkat ada di dalam tabut perjanjian. Maka tampaklah waktu itu dikeluarkan, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi bertunas dalam satu hari. Ini sesuatu perbuatan yang tidak masuk akal. Dalam satu hari, tongkat dari sebatang kayu yang sudah mati dan tiba-tiba bertumbuh. Dan ini yang Tuhan berkata, masuk ke Gimel, engkau harus menjadi dewasa. Biarkan dirimu direndam dengan hadirat Tuhan. Biarkan hidup kita direndam dan cem-ceman dengan hadirat Tuhan. Karena pada waktu kita direndam dalam hadirat Tuhan, manusia roh kita, jiwa kita, mental kita akan menjadi dewasa. Yang kelihatannya sudah mati, yang kelihatannya tidak bisa bertumbuh, akan menjadi berbuah dan matang. Makna yang berikutnya, Gimel juga berarti menyapi atau untuk menyapi. Sama seperti seorang anak dalam usia tertentu, waktu dia puas disusui oleh ibunya, anak itu akan tenang. Anak itu tidak akan rewel karena dia sudah puas disusui oleh ibunya. Saya sedikit agak bingung kenapa Gimel ini juga punya sebuah makna menyapi atau disapi atau disusui. Oke. Saya mendapati Mazmur 131 ayat yang kedua, Raja Daud menuliskan nyanyian ini. Dan saya kaget. Saya baru ngerti ini maksudnya. Gimel juga berarti menyapi atau disusui. Mazmur 131 ayat 2 berkata, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Ini makna Gimel, kenapa disusui atau disapi. Oke, next, nanti saya akan ambil sebuah kesimpulan buat saudara. Saya tahu saudara bingung kok. Makna yang terakhir, huruf Gimel itu mirip sekali dengan unta. Banyak para ahli Alkitab dan juga para rabi yang ada di Israel berkata Gimel juga identik dengan unta. Oke, dilambangkan dengan unta. Unta ini binatang yang sangat unik. Unta punya sebuah kapasitas penyimpanan air yang sangat, tangkinya
sangat besar. Saudara masih ingat pada waktu Eliezer ketemu dengan Ribka, Ribka itu lagi sedang menimba air di sumur, betul ya? Waktu Ribka ketemu dengan Eliezer, Eliezer bilang, beri dong aku minum. Ribka bukan hanya sekedar memberi minum buat Eliezer, tetapi bahkan unta-unta yang dibawa sama Eliezer juga dikasih minum. Saudara tahu, satu unta itu bisa habiskan air kurang lebih 60 sampai sekian puluh liter air loh. Itu udah kayak kapasitas mobil apa ya? yang kapasitas tangkinya 60 liter lebih. Oke. Nah, unta ini punya kekuatan berjalan saat yang lainnya kehausan karena dia punya cadangan kapasitas menyimpan air yang besar di dalam tubuhnya. Saudara masih ingat Yohanes Pembaptis itu tiba-tiba keluar dari padang gurun, makanannya belalang dan hutan madu dan berbajukan jubah kulit unta. Ini melambangkan orang-orang yang punya kekuatan dan daya tahan extraordinary. Oke. Yohanes pasal yang keempat, dan ini menghubungkan tentang Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, kata firman Tuhan. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oke. Next. Yang terakhir. Oke, ini kesimpulan sementara. Habis ini saya Deborah tutup, kemudian munculkan wajah saya, nanti saya akan cerita. Kesimpulan tentang Peggy Mel 5783 bicara tentang sesuatu yang sangat ironis sebetulnya, sangat bertolak belakang. Dunia berkata masa kekurangan, tapi dari surga berkata menyampaikan sebuah pesan, tetap ada kelimpahan di tengah kekurangan. 5783 Peggy Mel juga bicara tentang Roh Kudus dan mulut kita. Kita mesti berwaspada dan berjaga-jaga untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Termasuk di dalamnya untuk setiap doa yang kita naikkan, untuk setiap nubuatan yang dilepaskan, hati-hati. Peggy Mel 5783 juga berbicara bahwa kita perlu dan harus alami kepenuhan Roh Kudus secara terus-menerus berkesinambungan. Daily, enggak bisa cuma mingguan atau bulanan, atau cuma kuartalan per 3 bulan. Apalagi yang lebih parah, tahunan, enggak bisa. Kita harus daily. Juga berbicara, 5783 juga berbicara, Roh Kudus akan membawa kita pada kedewasaan dan berbuah dan berbunga. Setiap kita harus kejar dan menjadi dewasa. Berhenti menjadi kanak-kanak. 5783 juga memberikan arti kita harus punya kemampuan. Ini salah nih. Ini saya belum edit nih. Ini salah. Ya, saudara dengarkan saya aja. Kita harus punya kerinduan dan juga punya sebuah kebutuhan seperti seorang anak yang disapi dan disusui oleh ibunya. Artinya gini, kita harus punya kebutuhan atau sebuah kerinduan dengan Roh Kudus seperti seorang anak yang disusui oleh ibunya. Oke, tidak ada anak yang tidak disusui atau tidak disapi oleh orang tuanya. Saudara masih ingat Samuel dibawa oleh mamanya sekitar
3 tahun setelah cerai susu, setelah dia selesai lepas disapi dari orang tuanya, Alkitab mencatat bahwa Samuel dibawa ketemu dengan Imam Eli untuk dididik sebagai seorang hamba. Tradisi orang Ibrani sekitar umur 3 tahun cerai susu atau lepas susu. Samuel waktu itu Alkitab berkata disapi oleh Hana sampai umur 3 tahun, disusui oleh Hana, oleh mamanya sampai usia 3 tahun, kemudian dibawa ke bait Allah di Silo dan ketemu dengan Imam Eli. Oke. Terus yang terakhir adalah 5783 Peggy Mel. Kita harus bisa menemukan sebuah sumber atau pasokan atau sebuah sumber yang tidak pernah terhenti atau sebuah supply yang tidak terhenti di dalam dia. Siapa? Roh Kudus. Oke. Deborah boleh tutup ini PDF. Perhatikan saya cerita. Saya sejujurnya tidak begitu suka buat modul dan PDF. Saya sekian waktu, 10 tahun yang lalu mungkin lebih. Kerjaan saya training, ngajar, dan bikin PDF. Tapi sudah cukup lama, saya nggak pernah buat PDF lagi dan sekarang terpaksa harus memaksa diri saya untuk kembali lagi aktif membuat modul dan PDF. Saudara, saya buat modul ini butuh berjam-jam. Itu sebabnya yang membuat saya agak males sejujurnya buat modul dan bikin PDF dan lain sebagainya. Saya butuh sekitar 5 jam saya luangkan waktu. Duduk di kursi, di meja kerja saya, doa, tanya Tuhan. Dan hari ini yang saya sampaikan sejujurnya saya belum punya cukup banyak waktu untuk mengerami yang Tuhan tiba-tiba ngomong dan wahyukan dan saya tiba-tiba harus menyampaikannya buat saudara. Kalau saya tidak buat PDF, saya khawatir saudara tidak bisa lihat dan tidak bisa nanti kelak tidak bisa mempelajari. Nanti akan di-share di grup yang ada supaya saudara bisa mempelajari kembali, supaya saudara bisa membaca kembali. Tapi ini yang saya mau cerita buat saudara. 1 minggu lagi kita akan masuk 5783. Terlepas pewahyuan dan pengertian yang terbatas yang saya bisa sampaikan buat saudara, izinkan saya mengambil waktu kurang lebih 20 menit untuk menceritakan latar belakangnya. Sekitar 3 tahun yang lalu, pertama kali kita masuk tahun 5780, tiba-tiba waktu itu saya masih ada di pelayanan Mahanaim. Setiap kali pergantian tahun Ibrani, kami itu diberikan sebuah tugas untuk nangkap pesan Tuhan buat tahun yang ke depan apa. Itu selalu. Dan waktu itu saya cuma mendapatkan sebuah penglihatan. Tiba-tiba Roh Kudus itu berkata, ini adalah masaku, waktunya aku. Dan waktu itu saya dengar itu suara, saya nggak ngerti maksudnya apa. Dan jujur, saya cuma hanya menyampaikan kepada pemimpin saya, Ibu Iin, saya berkata, saya nggak tahu, saya nggak dapat apa-apa. Tapi kok aneh, saya dengar suara Roh Kudus yang berbicara, ini masanya aku. Dan waktu itu saya nggak sempat menggali informasi itu lebih jauh dan lebih dalam lagi. Tiba-tiba waktu selisih sekian hari kalau saya nggak salah, kemudian saya menemukan di YouTube channelnya Benny Hinn. Benny Hinn kemudian cerita dan kesaksian, tadi pagi dia diketemuin oleh Tuhan pas lagi ada di dapur. Benny Hinn cerita, malam itu atau pagi hari itu dia bangun lebih pagi dan dia ke dapur mau ambil air untuk minum. Tiba-tiba hadirat Tuhan begitu kuat. Dan hampir-hampir air
yang di dalam gelas yang dia pegang, air yang dia pegang di tangannya dia itu hampir-hampir jatuh dan tumpah. Karena saking kuatnya hadirat Tuhan yang dia rasakan. Dan dia berkata, sudah cukup lama saya nggak pernah merasakan hadirat Roh Kudus yang begitu kuat. Saya masih ingat selisih sekian hari setelah saya mendapatkan pernyataan Tuhan, tiba-tiba channel YouTube Benih dia memberikan sebuah kesaksian, dia ketemu dengan Tuhan, dia ketemu dengan Roh Kudus. Dia berkata, Roh Kudus berpesan, ini masanya aku. Ini waktunya aku. Kedatangan Kristus akan semakin dekat. Itu sebabnya aku datang untuk mempersiapkan sebuah jalan supaya dia datang. Kurang lebih seperti itu. Intinya Benih berkata kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dan saya cukup kaget. Waktu masuk tahun 57-80, semakin banyak para rabi berkata ini adalah dekadenya Roh Kudus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi saudara tahu 5780 sampai 5789 adalah sebuah dekade di mana Roh Kudus akan bekerja dengan begitu sangat kuat di tengah-tengah kita. Kita sadar atau kita tidak sadar, kita ngerti atau kita tidak ngerti, kita ngerasain atau tidak ngerasain, dia tetap ada. Persoalannya dia nggak peduli apakah kita merasakan atau tidak, dia tetap ada. Tapi izinkan saya berkata 5783 yang seminggu lagi kita akan masuki itu semakin dekat. Dia berkata aku akan muncul mendampingi umat yang sampai hari ini masih tetap setia, ngikut aku, percaya dan menaruh imannya kepadaku. Tapi yang aneh, justru di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah ekonomi, di tengah-tengah global, babak belur. Saudara masih ingat hitung-hitungan 2030 kalau kita potong 7 siklus 7 tahunan. Itu artinya persis tahun 2023. Itu artinya persis tahun 5783. Itu artinya masa, kalau ini tidak meleset, kalau Tuhan ini benar, kalender yang dari surga ini benar, bahwa itu adalah masa dekade di mana Kristus akan datang kembali. Persoalannya persisnya di 578 berapa, itu yang kita nggak tahu. Sehingga kita nggak heran kalau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu terjadi adanya pandemi, kemudian ada isu tentang perubahan iklim yang sangat ekstrim, kemudian ada Great Reset, kemudian ada inflasi di depan dan beberapa bangsa sudah mulai bangkrut dan lain sebagainya, kemudian ada ancaman perang dan sebagainya dan sebagainya. Nanti ke depan saudara akan lihat bencana demi bencana yang tadinya bangsa-bangsa duduk dengan nyaman yang tidak tergoncangkan akan mulai digoncang. Kita sudah berasa ada begitu sesuatu yang nggak normal terjadi. Kita ngerti baru sebatas di sini. Kita belum nangkap di sini. Banyak orang yang bahkan tidak percaya dan belum percaya kepada Yesus pun mereka bisa berkata kiwis edan ki zaman. Mereka ngerti, tapi cuma sampai di sini. Mereka nggak nangkap sesuatu yang ilahi, yang Tuhan dan Roh Kudus coba bicara kepada setiap kita lewat manusia roh kita. Oke? Saya tahu ada beberapa hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang ada di Amerika berkata bahwa ini 5783 adalah juga tahun pembalasan, penghakiman buat orang-orang fasik.
Please izinkan saya untuk mengingatkan saudara. Saya pernah ngajar, saya pernah sampaikan, jangan salah loh. Orang fasik itu siapa? Orang fasik justru orang-orang Kristen. Orang fasik, orang-orang Kristen yang ngerti tentang harus begini, tentang harus begitu, tetapi mereka tidak pernah melakukan. Itu orang fasik. Saya tidak berkata orang dunia yang nanti akan dihukum. Firman berkata dengan jelas, orang dunia enggak usah diomongin, mereka pasti dihukum. Tapi Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan sebuah reward yang abundantly, yang setimpal. Justru to the weak, orang-orang fasik loh. Mereka yang ngerti firman tetapi tidak melakukan. Yang saya justru mau memperingatkan adalah kita yang mengatasnamakan, gue nih orang Kristen, gue nih hamba Tuhan. Justru karena kamu hamba Tuhan, justru karena kamu orang Kristen, kita berharap kita akan mendapatkan sebuah reward, sebuah upah yang baik yang dari Tuhan. Ya. Tapi jangan sampai salah engkau mendapatkan upah, sebuah penghukuman yang setimpal yang dari Tuhan. Siapa yang ngerti? Bukankah dia Tuhan yang menguji hati? Bukankah dia Tuhan yang melihat setiap motivasi apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan di balik itu semua? Dan Tuhan berkata, aku akan memberikan sebuah reward, retribusi yang abundant, yang overflow, yang setimbang. Apakah kebaikan, upah yang baik, ataukah sebuah hukuman? Kita nggak usah bicara soal orang yang di luar Kristus. Petrus berkata, dari rumah Tuhan sendiri penghakiman itu dimulai. Tapi di tengah-tengah penghakiman itu dimulai, Tuhan 5783 Gimel ini berkata, dialah Roh Kudus, dia yang akan mengajarkan kita, dia akan mengingatkan kita untuk segala sesuatu firman, dan dia yang akan memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang Bapa nanti akan kerjakan. Dan dia juga Tuhan yang sama yang berkata, mari datang kepadaku engkau yang haus. Dia juga Tuhan yang berkata yang sama, aku yang seperti seorang ibu, Roh Kudus seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Engkau letih lesu, engkau punya banyak tantangan, engkau punya menghadapi begitu banyak kesulitan, engkau letih, banyak orang berkata, aku sampai berdoa aja sudah gak kuat. Datang ke Tuhan, biar jiwamu ditenangkan. Datang ke Roh Kudus. Engkau enggak perlu banyak ribut, enggak perlu banyak ngomong. Engkau cuma berkata, Tuhan, ini aku datang. Seperti Daud berkata di Mazmur 131, aku seperti anak kecil yang disapi oleh ibunya. Aku tinggal tenang. Dan aku merasa aman. Dan aku kenyang, kata Daud. Engkau, banyak orang berkata dengan kondisi inflasi ekonomi global yang terjadi kayak begini. Gimana aku bisa tenang? Sometimes terkadang kita ini terlalu banyak ngomong sih sama Tuhan. Kita terlalu cerewet. Kita mau ngomong terus membeberkan isi hati. Kita hampir tidak punya waktu untuk duduk diam. Engkau mungkin seorang bisnismen. Engkau juga mungkin pengusaha yang sangat hektik.
Tapi bisakah engkau di tengah-tengah, mungkin engkau lagi di mobilmu, lagi di perjalanan, atau dimanapun engkau lagi duduk, sekian menit engkau cuma cukup berkata, Tuhan tolong sih. Masakan 5-10 menit engkau gak punya waktu, cuma duduk di mobilmu, engkau cuma panggil namanya Tuhan tolong. Itu yang dimaksud oleh Daud, seperti anak kecil, aku disapih di dekat ibuku, jiwaku tenang. Meskipun demikian, di tengah kesulitan yang besar, di tengah gejolak ekonomi yang global yang bergerak dengan begitu sangat cepat, buat orang-orang yang masih punya waktu, yang duduk dekat dengan Tuhan, yang masih mau diajar oleh Tuhan dan Roh Kudus, dan mau didewasakan oleh Dia, yang mau disapi dan mau datang menyusui dengan Dia dan tinggal dekat dengan Dia. Tuhan berkata, minum, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Tuhan tetap memberikan sebuah jaminan, tetap ada supply yang never ending. Ada sebuah aliran air hidup yang tidak pernah terputus. Dan engkau tidak akan haus lagi. Banyak dari kita berjuang dengan upaya kita seperti wanita yang di Samaria, yang siang bolong yang datang mengambil air dan hari itu ketemu dengan Yesus di sumur Yakub. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu minum air di sumur ini kamu haus lagi kok. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku punya sumber air yang berbeda. Bukan yang cuma hanya alkalin, antioksidan. Tuhan berkata, kalau engkau minum sumber air itu, air yang engkau minum akan menciptakan mata air yang membual-bual, yang mengalir keluar dari hidupmu. Justru lewat hidupmu engkau akan memberikan minum bagi orang lain yang kehausan. 5783. Hubunganmu dengan Tuhan engkau harus perbaiki. Engkau harus tata ulang. Dunia membuat kita begitu hektik sampai kita lupa untuk punya 5 menit aja duduk diam di bawah kaki Tuhan. Apapun yang kita kerjakan yang tidak pernah putus, seperti ibarat seperti wanita Samaria yang haus terus. Apapun yang dunia sodorkan akan tetap membuat kita tidak pernah dipuaskan. Apapun yang engkau kejar, apapun yang engkau ingini, apapun semua yang bersifat duniawi, tidak akan pernah bisa memuaskan setiap kita. Kecuali Kristus. 5783. Gimel juga berarti Roh Kudus pribadi yang ketiga itu ada di dalam kita. That's why kita harus menata kembali hidup kita. Motivasi kita. Yesus sendiri pernah berkata, gak ada satu orang pun yang tahu kapan hari kedatangan yang kedua, kecuali Bapa. Tapi orang-orang yang hidupnya bergaul dengan Roh Kudus, yang intim dengan Roh Kudus, akan tahu. Karena biar bagaimanapun Roh Kudus akan memberitahukan harus begini, harus begini, harus begini. Sejujurnya saudara,
Saya ini bukan orang yang setiap kali kalau orang telepon japri minta, Bu tolong dong doakan. Saya ini bukan tipe orang yang suka, kalau saya boleh memilih ya, saya akan bilang ke orang yang telepon ke saya, kenapa kamu gak doa sendiri? Kenapa kamu gak belajar mendengar apa kata Tuhan? Serius. Kalau saya tahu orang-orang yang menelpon saya atau menjapri saya atau WA saya, orang-orang yang sudah cukup dewasa, saya akan mengarahkan mereka untuk berdoa sendiri dengan Tuhan dan mendengar sendiri dari Tuhan. Tidak mengandalkan hamba Tuhan, oh mungkin dia peka, mungkin dia lebih tajam, atau apapun lah alasannya. Saya punya kecenderungan ke arah situ. Jadi kalau saudara telepon saya tidak mendoakan saudara, jangan marah. Atau saudara berkata, siapa tahu Tuhan ngomong lewat ibu. Hamba Tuhan tetap manusia. Serius. Kenapa saya menetapkan hati saya untuk mengambil sebuah sikap seperti itu? Di awal saya dicaci maki orang loh. Dan itu gak gampang. Dan banyak orang marahin saya, belagu lu. Hamba Tuhan yang ini aja gak kayak lu. Minta didoakan aja pelit banget. Oh, dimarahin saya. Saya dimarahin. Saya punya satu kerinduan, saudara. Supaya setiap kita belajar dan dipaksa belajar untuk mendengar dari Tuhan. Tidak bergantung kepada si A dan si B, sekalipun mungkin dia peka, dia tajam. Mungkin dia nabi, mungkin dia rasul. Kapan kita akan berhenti mengandalkan manusia? Dan kapan kita mau belajar mengandalkan Tuhan? Kalau saudara tidak menetapkan hati untuk dewasa dan belajar dengan Tuhan sendiri, ini waktu semakin sedikit. Dia bisa tiba-tiba datang dan muncul tahun 2024, 2025. Bahkan belum habis dekadenya pun tiba-tiba Tuhannya sudah datang, bisa. Who knows? Tapi yang jelas percayalah, 5783 2023 ke depan, banyak orang berkata berharap tahun depan akan lebih baik. Saya ketawa nyengir aja. Nggak ada yang lebih baik. Tapi setiap pribadi dan setiap orang yang mau hidup dengan Tuhan, ada sesuatu jaminan, ada sebuah supply ending yang tidak akan pernah putus, yang tidak pernah kering. Ada sumber mata air yang enggak pernah kering. That's why Gimel dilambangkan dengan unta. Buat saya secara pribadi, saya jujur, saya percaya di tengah bumi dan dunia semakin pekat, semakin gelap, semakin kelam, justru itulah anak-anak Tuhan akan tiba-tiba muncul memancarkan kemuliaan Tuhan yang sudah di dalamnya. Tapi bagaimana kita bisa memancarkan terang Tuhan kalau engkau nggak pernah membiarkan Roh Kudus tinggal di dalammu dan engkau tinggal di dalam Dia? Apa yang mau pancar? Sinar apa yang bisa keluar memancar? (5783) ambil
Dan tetapkan hatimu dan hidupmu, apapun persoalan yang sedang engkau hadapi, ekonomi seperti apa yang sedang gonjang-ganjing dan sebagainya. Nanti di depan akan banyak yang namanya bencana, bangsa-bangsa yang kelihatannya canggih dan modern dan tiba-tiba akan mengalami sesuatu yang gak pernah terjadi. Dan itu akan muncul. Tapi buat saudara dan saya, yang engkau betul-betul ketuhannya melekat begitu rupa, selalu ada sebuah sumber mata air yang tidak pernah kering. Kalau saudara berkata, Sungai Kerit kering loh Bu. Sekalipun Sungai Kerit kering, Elia dibawa ke dalam sebuah supply yang baru. Itu sebabnya dilambangkan sebagai unta. Never ending supply. Sebuah sumber yang tidak pernah berhenti. Kalau Sungai Kerit kering, Tuhan perintahkan ada seorang janda yang memberi makan kepada Elia. Sampai masa kekeringan di seluruh Israel berhenti. Lagi dihadapin. Udah. Nah, iya. Tetapkan hatimu. Siapa ini? Masih Tetapkan hati saudara. Untuk kejar dan cari Tuhan. Saudara harus mulai ambil keputusan. 5783. Bagi orang yang belum terima Tuhan dan belum kenal Tuhan, itu tahun yang sangat menakutkan, percayalah. Tapi buat engkau yang ngerti dan kenal Tuhan, jangan berhenti di sini. Kejar dan lari, kejar Dia. Justru kita harus mengambil keputusan untuk menjadi dewasa dan berhenti menjadi kanak-kanak. Berhenti ngomel, berhenti marah. Kalau engkau dalam sebuah kondisi yang tidak mengenakan, mari belajar mengucap syukur ke Tuhan. Sekalipun engkau mengalami hal-hal yang tidak enak, tidakkah engkau bisa melihat Tuhan itu masih pegang engkau begitu rupa? Engkau ada hari ini di Zoom malam ini, sebagaimana saudara ada malam hari ini. Bukankah itu sebuah anugerah? Buat saya, ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Lima 5783. Tidak banyak orang bisa melihat terang kemuliaan Tuhan. Tidak banyak orang yang bahkan bisa hidup, yang dimana Yesaya berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Dan berkata, ada sejumlah unta dan kekayaan bangsa-bangsa, bahkan raja-rajanya datang dan masuk. Dan pintu gerbang terbuka senantiasa siang dan malam. Tidak pernah tertutup. Supaya unta-unta itu bisa datang membawa kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Enggak banyak orang. Tapi bukan berarti saudara enggak bisa ngalami itu. Bisa. So tetapkan hatimu. Kejar Tuhan. Kejar untuk mengenal. Kejar untuk mengerti. Kejar untuk melakukan. Bukan cuma sekedar mendengar. Masuk kuping telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Yakobus berkata, jangan jadi hanya sekedar pendengar firman, pelaku firman. Bersyukur kalau kita dibawa sama Tuhan dalam sebuah situasi dan kondisi yang sangat tidak enak. Karena kita sedang dilatih, digembleng oleh Roh Kudus untuk menjadi dewasa. Saudara mungkin berkata, tapi saya sudah cukup berusia, saya sudah sekian tahun, sudah mendekati usur dan lain sebagainya. Nggak peduli kok. Bahkan Abraham yang sudah mati pucuk pun, bahkan tongkat Harun pun yang mati pun, waktu ditaruh di tempat di tabut perjanjian, waktu engkau bersentuhan kembali dengan Tuhan, tiba-tiba berbunga kok. Dan dari seseorang yang mati pucuk, lahir keturunan, keturunan, dan keturunan. 5783. Saudara mungkin menghitung hari-harimu yang sudah lewat. Tidakkah kamu amazing Tuhan tetap masih pelihara? (5783) Masih ada sekitar seminggu buat kita menyiapkan hati kita. Kita bisa introspeksi, kita bisa evaluasi hidup kita, pelayanan kita. Apakah selama ini pelayanan yang sudah kita kerjakan, Tuhan suka gak sih? Ataukah kita kejar pelayanan karena sebuah popularitas, sebuah status, sebuah gelar? Peggy Mel, ada sesuatu yang jauh lebih mulia dari emas, dari uang. Apa itu? Waktu Tuhan mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kita. Waktu Tuhan menyembuhkan kita dari semua penyakit. Bahkan kusta. Yang Tuhan berkata, Mesir kena kusta. Tapi kamu enggak. Ada Tuhan yang mengampuni semua kecenderungan dosa, pelanggaran. Tuhan yang memberikan kasih setia, Tuhan yang memberikan blessing, approval, bukan cuma hanya approval, blessing, betul-betul blessing. Tuhan yang menyediakan damai sejahtera, melampaui semua akal, itu yang lebih dari uang dan emas dan kekayaan. Di depan saya baca sebuah artikel, Presiden Amerika berkata, Joe Biden berkata, pandemik sudah lewat. Dia nggak tahu, dia nggak pernah tahu akan muncul virus yang baru. Tapi buat saudara dan saya, tetap ada sebuah perlindungan. Mungkin saudara berkata, Bu, aku nggak lihat loh. Aku yang sudah kejar Tuhan, aku begitu rupa. Sungguh-sungguh hatiku mau mengenal dan mengejar Tuhan, tapi aku bertubi-tubi punya masalah. Well, hari ini saudara mungkin nggak bisa melihat di balik masalah ada serombongan unta yang membawa kekayaan seperti yang dinubuatkan di Yesaya 60 sedang datang ke pintu gerbangmu. Kenapa engkau tidak buka itu pintu gerbang dengan ucapan syukur sebelum engkau masuk 5783? Itulah makna 5783.
Kita harus belajar bagaimana menjadi seperti anak kecil yang butuh disusui dan disapi oleh orang tuanya. Sehingga kita punya jiwa yang tenang saat kita dekat dengan dia. Saya mau closing dengan satu kesaksian. Saya ini baru sekitar beberapa bulan lah resign dari pelayanan yang lama, dan saya kejar Tuhan dan cari Tuhan terus, berdoa terus, Tuhan ini pelayanan seperti apa yang Engkau mau aku kerjakan. Tuhan memberikan banyak hal, menceritakan banyak hal. Nanti ke depan kamu akan melakukan ini dan ini dan ini dan ini. Awal-awal saya terima itu visi. Saya ini jujur orang yang menghitung segala sesuatu. Pelayanan itu sangat mahal, saudara. Dan sejujurnya, waktu saya terima pertama kali yang Tuhan ucapkan, saya harus melakukan ini dan ini dan ini, saya tarik napas. Sejujurnya, saya tarik napas, saudara. Saya tarik napas. Aduh Tuhan, gak sanggup. Saya mau nolak, gak berani. Saya mau terima tapi hati saya kecut. Saya serius. Hati saya kecut. Dan berbulan-bulan sejujurnya saya lebih banyak spend time dengan dia. Tapi saudara tahu apa yang saya alami dan saya hadapi? Semakin saya menunggu Tuhan berbicara, Tuhan sengaja nggak bicara. Sengaja. Saya serius. Ada kalanya saya kepengen nangis, bukan karena nangis nggak punya uang, enggak. Serius. Kemudian saya lewatin itu masa yang paling stres buat saya. Karena waktu saya nunggu dia bicara, dia sengaja gak mau bicara. Sampai di satu titik, saya belajar mengenal Tuhan bertahun-tahun. Saya bilang, Tuhan aku tahu kok, Engkau tetap ada. Sekalipun Engkau tidak bicara. Makanya saya berkata, engkau harus punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Di tengah-tengah Tuhan tidak berbicara, Bapa tidak berbicara, Roh Kudus memberikan sebuah penghiburan. Saudara tahu, tiap pagi Roh Kudus itu berbicara dengan cara yang berbeda. Dan ujungnya saya belajar bagaimana Roh Kudus itu berbicara kepada kita dengan banyak cara, dengan banyak sisi. Bahkan dengan dan lewat salah satu anak yang suka nyeplos, ceplas. Tanpa dia sadar, dia nggak ngerti kalau itu dipakai sama Tuhan. Dan aneh delalah satu kali. Tiba-tiba ada salah satu anak mengirimkan saya sebuah chat dengan satu kalimat huruf besar. Semua huruf besar. Harusnya kalimat itu tidak ditujukan ke orang lain. Tapi kok ya delala dia cari kontaknya orang itu, nyasar. Ketemu kontak saya. Dan dia gak sempat lagi cek itu nama kontaknya benar atau tidak. Dia langsung send, kirim, nyasar ke saya. Dan waktu saya terima ini chat, saya tahu ini anak jarang banget chat saya. Dan tidak lama kemudian, karena sudah sempat saya baca, nggak nyampe 1 menit. WA itu kan saudara tahu ya, saudara bisa unsend. Ya, dia unsend sama dia. Tapi saya sudah terlanjur
baca kalimat itu. Dan kemudian orang itu berkata, sorry Bu, aku salah. Aku nyasar. Itu bukan buat Ibu. Saya bilang, it's okay. Aku tahu Tuhan tidak pernah salah. Dan saya ketawa ngakak. Karena itu adalah kalimat konfirmasi yang Roh Kudus baru ngomong tadi pagi. Dan waktu saya dengar Roh Kudus ngomong kalimat itu, saya senyum-senyum. Delalah tiba-tiba di dalam manusia batini ya saya muncul seperti orang ngomong, kok cuma senyum-senyum? Gak percaya? Hilang. Sepanjang hari itu sampai muncul anak ini salah kirim chat ke saya ketawa ngakak. Karena saya tahu itu konfirmasi dari Tuhan. Mari berjalan dengan Tuhan untuk 5783. Saya nggak pedulilah apa kata pakar ekonomi. Saya nggak peduli kata orang bisnis akan semakin susah. Mungkin saudara mulai melakukan pengurangan karyawan atau apapun. Nggak peduli. Selagi saudara dan saya inline dengan Tuhan dan dengan firman-Nya, nggak ada satupun yang kebetulan kok. Dan Tuhan punya banyak cara untuk membawa setiap kita untuk punya sebuah pengalaman yang pribadi dengan Dia. Saya rasa waktunya sudah habis, tapi saya akan tetap memberikan waktu dan kesempatan buat saudara. Kalau saudara masih mau bertanya, kalaupun tidak, saudara bisa bertanya lebih lanjut dan lanjutkan di grup yang ada. Karena grup itu fungsinya, karena di Zoom pertemuan kita terbatas. Itu fungsinya grup WA. Saudara bisa bertanya tentang sesuatu yang belum jelas. Kalau saya bisa menjelaskan, saya akan menjelaskan dengan senang hati. Kalau saya tidak sanggup menjelaskan, saya akan minta siapa tahu yang di dalam grup itu dapat pewahyuan untuk menjelaskan ke saudara. Saya bukan orang yang semuanya serba tahu. Enggak. Sampai hari ini pun saya masih belajar kok. Oke, saya rasa itu. Saya closing dengan kesaksian itu. Saya belum mau sharekan kalimatnya apa Bu. Nanti waktunya saya akan share. Nanti waktunya saya akan share. Saya lagi nunggu Tuhan bekerja. Oke, that's it. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, saya akan tutup doa dan saudara akan bisa melanjutkan pertanyaan di grup yang ada. Oke. Yuk kita berdoa yuk. Bapa, aku tahu keterbatasan hamba-Mu memberikan sebuah pengertian dan penjelasan buat umat-Mu sangat terbatas. Tapi Tuhan, malam ini aku sungguh berdoa. Engkau bicara kepada setiap anak-anak-Mu. 5783. Apa saja yang harus mereka bereskan dan selesaikan dalam hidup mereka. Engkau tahulah Tuhan, kemampuan manusia kami, apapun yang bisa kami kerjakan, tidak akan pernah bisa menandingi kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu buat kami. Malam hari ini, hamba-Mu cuma hanya berdoa dan meminta Engkau meteraikan
Tuhan memberikan pengertian lebih lagi, Roh Kudus menjelaskan lebih lagi supaya mereka lebih menangkap apa yang Tuhan mau. Masih ada waktu 1 minggu ini buat kami menyiapkan diri Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah melayani malam hari ini. Hamba-Mu mengucap syukur. Berkati setiap saudara yang sudah mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, saya rasa itu aja.